Warung ayam geprek Mbak Ulfa dulunya hanyalah kios sepi di ujung jalan industri. Tapi setelah sebuah sosok misterius sering datang tengah malam, warung itu tiba-tiba ramai tanpa alasan. Harga makanannya murah tak masuk akal, aromanya aneh, dan beberapa pelanggan bahkan tidak pernah pulang. Ketika Ulfa menghilang dan warung tutup mendadak, warga mengira semuanya selesai sampai pemilik baru datang dengan resep yang sama, aroma yang sama, dan bayangan perempuan berambut panjang masih terlihat di dapurnya. Warungnya boleh berganti nama, tapi pesugihannya tidak pernah pindah. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Awal mula cerita ini terjadi di sebuah ruas jalan industri di Cikarang. Jalan yang setiap hari dipenuhi suara mesin pabrik, klakson truk kontainer, dan langkah buruh yang pulang larut malam. Di antara deretan bangunan ruko kusam itu, berdirilah sebuah warung kecil yang baru saja buka. Warung ayam geprek Mbak Ulfa. Tidak ada yang istimewa dari bentuknya. Tidak lebih dari tenda sederhana dengan kursi plastik biru yang sudah mulai pudar warnanya. Tetapi entah kenapa, sejak hari pertama ia buka, warung itu seperti langsung menarik sesuatu. Bukan hanya pembeli, tapi juga perhatian warga sekitar. Aku pertama kali memperhatikan warung itu pada malam Jumat. Biasanya ruas jalan itu sepi setelah pukul 9. Tapi malam itu lampu-lampu warung menyala terang dan antrian orang mengular sampai ke trotoar. Karyawan shift malam, sopir truk, bahkan anak-anak kos yang biasanya hemat dalam memilih makan, semuanya bergerombol di depan meja pesanan. Mereka bilang rasanya enak dan harganya murah. Terlalu murah sebenarnya untuk ukuran ayam geprek yang kelihatannya memakai porsi besar. Yang membuatku heran bukan ramainya pembeli, tapi perubahan sikap warga. Toko kelontong di sebelah warung tiba-tiba ikut buka sampai tengah malam. Warung kopi di depannya bahkan membuat meja tambahan untuk menampung para sopir yang menunggu pesanan. Padahal sebelumnya, daerah itu sudah seperti mati setelah jam kantor. Rezeki lagi naik, begitu kata orang-orang. Tapi cara mereka mengatakannya seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari setelah warung itu buka, aku mendengar bisik-bisik dari para ibu yang suka nongkrong di depan gang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Itu warung Ulfa cepat banget ramainya. Padahal dia dulu katanya gagal jualan di Tambun. Lalu ada satu ibu lain yang menyahut, lebih pelan, seakan takut terdengar oleh seseorang. Aku dengar dari Bu Tarti, ada yang sering lihat Ulfa pergi malam-malam. Kecuali sih, bawa-bawa bunga. Bunga apa gitu? Yang dipakai buat, ya, kamu ngertilah. Perkataan itu menggantung di udara, dan aku masih tidak tahu apa maksudnya. Tapi semakin aku perhatikan, semakin banyak hal janggal yang muncul. Warung itu seperti tidak pernah kehabisan stok ayam. Truk sayur yang biasa mengantar ke waring-waring di sekitar, bahkan mengaku tidak pernah mengirim bahan ke tempat itu. Dan meskipun warung kecil itu hanya diisi oleh satu perempuan, Ulfa, pekerjaannya terasa berjalan terlalu mulus. Tidak pernah terlihat ia kewalahan, tidak pernah ada suara keluhan. Tidak ada teriakan capek dari dapur. Selalu ada senyum di wajahnya. Senyum yang lama-lama terasa aneh, seperti terlalu dipaksakan, atau mungkin terlalu datar. Pada suatu malam, aku sengaja membeli ayam geprek di warung itu, hanya untuk melihat dari dekat siapa sebenarnya Mbak Ulfa. Ketika aku datang, antrian masih panjang. Ulfa berdiri di depan meja. Tatapannya selalu tertuju pada wajan dan cobek. Jarang sekali menatap wajah pelanggan. Suaranya lembut, tapi kosong. Pedas, berapa mas? Tanyanya ketika giliranku tiba. Aku menjawab seperlunya, lalu mencoba mengajaknya bicara. Ramai ya setiap malam mbak? Dia tersenyum kecil, tipis, tanpa melihat mataku. Namanya rezeki mas. Kalau sudah waktunya, ya datang sendiri. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk suasana yang ramai dan berisik. Waktu aku duduk menunggu pesanan, seorang bapek-bopak yang duduk di sebelahku berbisik, seolah aku sudah tahu sesuatu. Warungnya baru mas, tapi sudah kayak begini. Aneh kan? Tapi ya sudahlah. Yang penting enak. Ia tertawa pelan, namun sorot matanya tidak ikut tertawa. Seakan ia memendam cerita lain yang tidak berani ia bagi. Malam itu aku pulang dengan perasaan tidak enak. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada suara mistis. Tidak ada bayangan hitam di pojok warung. Tidak ada. Justru itu yang membuatku semakin tidak tenang. Warung itu terlalu normal. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Seakan semuanya sengaja diatur agar tidak terlihat janggal. Sementara sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di baliknya.
Keesokan paginya aku kembali melewati jalan itu. Warung Ulfa sudah buka, padahal jam masih menunjukkan pukul 6. Dan anehnya, sudah ada 3 orang yang makan. Di belakang mereka, Ulfa berdiri sambil menunduk seperti sedang bicara dengan seseorang. Padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Ketika aku berjalan melewati, ia langsung terdiam, menutup mulutnya, dan menatapku. Bukan tatapan menyambut pelanggan, tapi tatapan seperti seseorang yang memeriksa apakah aku mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar. Rumah kontrakan di samping warung itu juga mendadak ikut ramai. Pemiliknya bercerita bahwa sejak warung itu buka, suara-suara orang makan terdengar sampai subuh. Tapi yang bikin aneh, katanya padaku, kadang suara itu masih ada. Padahal warung sudah gelap dan tertutup. Saat itu aku mulai berpikir bahwa this is warga. Mungkin bukan hanya prasangka. Mungkin memang ada yang Ulfa lakukan sebelum membuka warung itu. Mungkin dia punya cara untuk membuat orang datang, bahkan tanpa disadari. Dan malam-malam ketika angin dari arah tambak membawa aroma anyir yang samar, warga mulai bertanya-tanya, sebenarnya aroma apa itu? Dan dari mana asalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian menjadi pembuka dari sebuah kisah panjang tentang warung yang tiba-tiba ramai. Seorang perempuan bernama Ulfa yang selalu tersenyum datar, dan rahasia yang perlahan bangkit dari balik dapur gelap, warung ayam gepreknya. Rahasia yang, kata sebagian warga, tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditagih. Sejak warung ayam geprek itu tiba-tiba ramai, mulut warga Cikarang seakan tidak pernah berhenti mengunyah satu nama, Ulfa. Semakin hari, desas-desus tentang masa lalunya semakin sering terdengar. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti ceritanya, tapi semua orang punya versi masing-masing, dan semuanya terdengar tidak wajar. Aku mulai mendengar rumor itu pertama kali dari seorang ibu, penjaga warung sayur yang lapaknya berada 3 gang dari warung Ulfa. Kebetulan saat itu, aku mampir membeli cabai, dan si ibu langsung membuka pembicaraan, seakan sudah menunggu seseorang untuk menumpahkan ceritanya. Mas, tahu nggak? Ulfa itu dulu jualan juga tapi di Tamban. Bangkrut, katanya sambil menimbang bawang. Wajahnya mendekat sedikit seperti hendak berbagi rahasia. Bukan bangkrut biasa. Gagal total. Enggak. Bahkan, katanya dia sampai ngutang sama distributor ayam. Terus, hilang begitu saja. Aku pikir, mungkin itu hanya cerita khas warga. Cerita yang makin lama makin dilebihkan. Tapi ketika aku tanya ke tetangga lainnya, jawabannya sama. Bahkan ada yang menambahkan bumbu lebih banyak. Ulfa itu dulu pernah punya warung kecil. Katanya sih, dia sempat bertengkar sama suaminya. Gara-gara dagangannya gak pernah jalan. Terus, suaminya pergi. Ada yang bilang cerai. Ada yang bilang kabur. Pokoknya sejak itu hidupnya jatuh. Cerita-cerita itu membuatku penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya kesulitan bertahan hidup, sekarang bisa membuka warung yang setiap hari pembelinya tidak habis-habis? Dari mana modalnya? Dari mana tenaga dan keyakinan yang membuatnya tiba-tiba berdiri lagi dan langsung sukses secepat itu? Ada satu malam ketika aku duduk di sebuah warung kopi dekat warung Ulfa, aku mendengar para sopir truk berbicara. Mereka berbicara pelan tapi jelas, seakan takut jika ada telinga yang tidak seharusnya mendengar. Salah satu sopir yang memakai topi hitam berkata, "Lu tahu nggak, dulu di Tamban, Ulfa itu sampai jual gelang emasnya cuma buat beli gas. Tapi tetap aja, warungnya sepi. Anehnya ya, di sini dia buka warung cuma seminggu. Langsung kayak begini." "Nggak logis bang," sopir lain menyahut. Suaranya lebih pelan. "Gue dengar dia sempat ke rumah seseorang sebelum buka warung ini. Katanya, minta tolong. Tapi bukan minta tolong ke orang pintar biasa." Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Tapi diamnya justru membuat kata-katanya menggantung lebih lama di kepala. Aku mulai menyadari bahwa semakin banyak aku mendengar cerita, semakin banyak pula yang tidak masuk akal. Ada seorang ibu tukang cuci yang tinggal tepat di belakang ruko, bercerita bahwa sebelum warung Ulfa dibuka, ia pernah melihat Ulfa duduk sendirian di depan kontrakannya. Waktu itu masih subuh, dia duduk sambil megang kain, warnanya merah. Kata ibu itu sambil mengusap lengannya sendiri. Mungkin karena merinding mengingatnya. Dia kayak lagi ngomong sesuatu, tapi nggak ada orang di depannya. Cerita itu membuatku bertanya-tanya, apakah benar Ulfa mengalami kegagalan sedalam itu, sampai ia harus melakukan sesuatu? Sesuatu yang mungkin tidak semua orang berani lakukan, demi memulai kembali hidupnya. Namun, anehnya, tidak ada satupun yang berani menegur atau bertanya langsung pada Ulfa. Semua rumor itu hanya berputar di belakang. Setiap warga berbicara seolah mereka sedang membicarakan seseorang yang tidak boleh tersinggung. Suatu sore aku melihat langsung momen yang membuat rumor itu semakin menguat. Ada seorang lelaki paruh baya, tampaknya pedagang juga,
yang sedang berbicara dengan pemilik toko roti sebelah. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka saat melewati tempat itu. "Gue dulu dagang sebelah lapaknya Ulfa di Tambun, Bang," katanya. "Warungnya sepi, tapi dia itu keras kepala. Tiap hari buka terus, meskipun gak ada yang datang, sampai akhirnya dia tutup mendadak. Besoknya lapaknya udah kosong. Panci-panci, kompor, semua hilang. Kayak orang yang pindah tengah malam." Pemilik toko roti mengangguk. "Terus, kok bisa di sini sukses banget?" Lelaki itu mengangkat bahu. Tapi sebelum pergi ia sempat berkata lirih, nyaris seperti bergumam, "Ada harga yang harus dibayar." Begitu kata orang-orang sana. Aku berdiri mematung beberapa detik. Kalimat itu tidak pernah hilang dari pikiranku. Ada harga yang harus dibayar. Kata-kata yang biasanya dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ingin dijelaskan. Lebih jauh, ketika aku pulang melewati warung Ulfa malam itu, aku memperhatikan wajahnya lebih lama. Dia terlihat sibuk, tangannya cekatan, senyumnya masih sama seperti pertama kali aku datang. Tipis, datar, sulit diterjemahkan. Namun, ada sesuatu yang janggal. Tatapannya sesekali menerawang, seolah mengingat seseorang atau sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan ketika ada seorang pelanggan yang bercanda, mengatakan bahwa dia pasti kaya raya dalam waktu singkat, Ulfa hanya mengangguk kecil. Ekspresinya tidak senang, tidak bangga. Lebih mirip seperti seseorang yang menerima sesuatu yang sudah dijanjikan sejak lama. "Semoga lancar terus ya, Mbak," kata pelanggan itu. Ulfa menjawab pelan, hampir tidak terdengar. Kalau semuanya sudah dibayar, pelanggan itu tertawa. Mengira itu hanya gurauan, tetapi aku yang mendengarnya langsung tersentak. Ada nada aneh dalam suaranya, seolah dia sedang berbicara pada seseorang yang tidak berada di dunia yang sama dengan kami. Sejak saat itu, aku mulai percaya bahwa kegagalannya di Tambun bukan sekadar cerita tentang warung yang tidak laku. Ada sesuatu yang terjadi setelah itu, sesuatu yang mengubah hidupnya, sesuatu yang membuat warungnya sekarang begitu ramai dan begitu salah. Dan entah kenapa, warga di sekitar warung Ulfa seakan tahu lebih banyak daripada yang mereka ceritakan. Mereka hanya belum berani menyebutkannya dengan jelas. Namun pelan-pelan, dari potongan cerita yang terlepas, satu hal mulai terbentuk. Bahwa kesuksesan mendadak, itu bukan datang begitu saja. Ada masa lalu yang gelap, dan mungkin ada perjanjian yang sudah ditekan jauh sebelum wajan panas pertama kali digunakan. Semakin lama aku memperhatikan warung ayam geprek Ulfa, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan hidupnya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi terasa dari serita-serita yang berterbangan di udara. Seperti bau anyir yang hanya muncul ketika malam turun sepenuhnya. Dan di antara semua rumor yang berseliweran, satu nama atau lebih tepatnya, satu sosok sering disebut dengan suara pelan. Lelaki berbaju hitam. Aku pertama kali mendengar tentang sosok itu dari Asep, pemilik toko kelontong yang menempel langsung dengan warung Ulfa. Ia orang yang terkenal cerewet, tapi malam itu suaranya lebih lirih dari biasanya. Saat aku membeli air mineral, Asep mendekat sedikit dan berkata, "Mas, lu pernah lihat orang tinggi kurus, pakai baju hitam, lewat sini malam-malam?" Aku menggeleng. "Siapa preman?" Asep menghela napas. "Bukan, dia nggak mirip preman, mukanya nggak jelas, tapi badannya tinggi banget. Keseringan ke warungnya Ulfa, jamnya aneh, selalu lewat jam 2. Aku mengira Asep bercanda, tapi cara ia menatapku sangat serius. "Lu kalau lewat sini tengah malam, coba perhatiin. Kadang ada bayangan tinggi berhenti di depan warung. Dia nggak pesan makanan, nggak ngobrol, cuma nunggu." Cerita itu terdengar seperti dongeng orang mengantuk. Tapi pada malam berikutnya, aku memutuskan untuk memastikan sendiri. Aku sengaja keluar rumah lewat jam 2 pagi, berjalan ke arah sebelah ruko yang menghadap langsung ke warung Ulfa. Warung itu sudah tutup sejak jam 11 malam. Tirai plastiknya turun penuh, tapi ada sesuatu yang ganjil. Lampu dapur tetap menyala. Aku berdiri beberapa meter dari ruko itu, berharap tidak terlihat mencurigakan. Jalan industri di jam segitu hanya diisi suara jauh mesin pabrik yang masih beroperasi. Angin dari arah gudang membawa bau oli dan tanah basah. Tidak ada siapa-siapa. Hingga 5 menit berlalu. 10 menit. Dan tepat ketika aku hendak pulang, aku mendengar suara langkah. Langkah itu tidak cepat, tidak berat, tapi teratur. Dari kejauhan muncul sosok tinggi memakai baju hitam panjang, hampir menyentuh lututnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena ia menunduk sedikit. Tapi dari cara ia berjalan, aku merasa seperti sedang melihat seseorang yang tidak sepenuhnya manusia. Ada ketenangan aneh, seperti ia tidak menginjak tanah dengan benar. Sosok itu berhenti tepat di depan warung Ulfa.
tanpa menyingkap tirai, tanpa mengetuk, tanpa bicara. Ia hanya berdiri, diam, lama, seolah menunggu seseorang membukakan pintu. Dalam jarak 10 langkah darinya, aku merasakan udara menjadi lebih dingin. Padahal kami berada di luar ruangan. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan malam. Semuanya hening seperti disentuh sesuatu yang tidak berasal dari sini. Dan tiba-tiba, lampu dapur di dalam warung berkedip. Hanya sebentar, tapi cukup membuat jantungku terhenti sejenak. Sosok itu tidak mengetuk pintu. Namun, beberapa detik kemudian, tirai plastik bergeser sedikit dari dalam. Sangat sedikit, seperti seseorang mengintip dari balik celah. Lalu terdengar suara perempuan berbicara pelan, sangat pelan. Namun aku yakin itu suara Ulfa. Bentar, sosok berbaju hitam itu tidak menjawab. Hanya kepalanya bergerak sedikit, seperti mengangguk. Dan anehnya, meskipun malam itu gelap, aku bersumpah bahwa aku melihat sudut mulut sosok itu terangkat. Seperti tersenyum, bukan senyum bahagia. Lebih mirip senyum seseorang yang sedang mengawasi sesuatu berjalan sesuai rencana. Butuh beberapa menit sampai pintu samping warung terbuka separuh. Ulfa keluar dengan membawa bungkusan kain merah yang diikat sangat rapi. Wanita itu berjalan pelan, wajahnya tertunduk, dan tanpa berani menatap sosok hitam itu. "Ini," katanya lirih. Sosok itu mengambil bungkusan itu tanpa memeriksa isinya. Lalu ia berbalik dan pergi begitu saja. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada dialog. Tidak ada tanda bahwa ia manusia biasa. Ia berjalan lurus ke arah jalan gelap di ujung ruko dan menghilang tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang membuatku membeku pada malam itu. Mungkin karena aku terlalu jelas melihat bagaimana Ulfa memeluk kedua lengannya setelah sosok itu pergi. Seperti seseorang yang ketakutan atau sedang menahan dingin yang bukan berasal dari cuaca. Mungkin juga karena aku mendengar ia bergumam pelan, "Jangan lebih sering hadir. Aku sudah kasih yang dia minta." Kata-kata itu membuat dadaku terasa berat. Keesokan paginya aku kembali ke warung kelontong Asep dan menceritakan apa yang kulihat. Asep hanya tersenyum pahit. "Mas, itu orang bukan baru muncul semalam. Udah beberapa kali kelihatan. Kadang dia cuma lewat, kadang berhenti. Tapi tiap dia datang, besoknya warung Ulfa makin ramai," katanya sambil melirik ke arah warung yang sedang penuh pelanggan. Aku bertanya pelan, "Ada yang pernah nyoba manggil dia?" Asep langsung menggeleng cepat. "Jangan mas, orang sini bilang dia bukan orang," katanya. "Itu semacam utusan. Ada yang bilang penjaga, ada yang bilang penagih, tapi jelas bukan manusia biasa." Dan semakin aku mendengar cerita itu dari mulut ke mulut, semakin terasa bahwa warga sebenarnya sudah tahu sesuatu yang lebih gelap. Mereka hanya memilih untuk tidak membicarakannya secara langsung. Mungkin karena takut, mungkin karena tidak ingin ikut terseret. Sebab cerita tentang lelaki berbaju hitam itu tidak berhenti pada penampakan tengah malam. Ada yang mengatakan ia pernah terlihat duduk di bangku warung ketika warung sudah tutup. Ada yang bilang ia kadang berdiri di ujung gang sambil menatap dapur Ulfa. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam tinggi di dalam warung. Meski Ulfa sedang berada di luar, semua cerita itu membuat satu hal menjadi jelas di kepalaku. Keberadaan lelaki berbaju hitam itu bukan kebetulan. Ia datang bukan sebagai pembeli. Ia tidak membawa tujuan sederhana. Kehadirannya selalu pada waktu ketika dunia manusia sedang tertidur. Ketika batas antara kita dan sesuatu yang lain mulai menipis. Dan setiap kali ia datang, ada transaksi yang tidak pernah disebutkan. Ada sesuatu yang diserahkan. Ada sesuatu yang diminta kembali. Sosok itu seperti benang merah yang menghubungkan masa lalu Ulfa. Kegagalannya, kebangkitannya, dan ketakutan yang ia sembunyikan di balik senyum datarnya. Semuanya bermuara pada satu hal, bahwa warung itu tidak berdiri dari keringat dan kerja keras semata. Ada harga lain. Harga yang setiap malam diingatkan oleh kehadiran lelaki berbaju hitam itu. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Ada satu hal yang mulai mengganggu warga sekitar warung Ulfa. Bahkan, sebelum cerita tentang lelaki berbaju hitam itu menyebar luas. Bukan penampakan, bukan suara aneh, bukan pula bisikan mistis. Yang pertama muncul justru bau-bau yang tidak wajar, tidak jelas, dan lama-kelamaan seperti ikut menyusup ke dinding rumah. Siapapun yang tinggal di sekitar jalan industri itu, aroma itu selalu muncul di jam yang sama, tepat sebelum subuh. Awalnya hanya aku saja yang menyadari keanehan itu. Pernah suatu pagi sekitar pukul 4, ketika aku sedang membuat kopi, angin dari jendela belakang membawa sesuatu yang membuatku berhenti mengaduk sendok. Baunya sangat aneh.
Perpaduan antara amis anyir darah yang sudah mengering dan aroma tanah basah yang lama tidak terkena matahari. Bukan bau masakan, bukan bau ayam geprek yang digoreng, bukan pula bau limbah pabrik. Bau itu lain. Aku keluar rumah dan berdiri di depan gang. Jalan masih gelap, hanya ada lampu-lampu kuning redup yang biasa dibiarkan menyala sepanjang malam. Saat angin bergerak dari arah ruko, aku merasakan bau itu semakin kuat. Semakin dekat ke warung Ulfa, semakin menusuk. Aku mencoba menahan napas, tapi rasa logam dan amis itu tetap terasa di lidah, seolah menempel. Yang membuatku benar-benar merinding adalah ketika aku sampai di depan warung. Warung itu jelas sudah tutup. Tirai plastiknya tertutup rapat, lampunya semua padam. Tapi aroma itu justru paling pekat di sana. Seperti keluar dari sela-sela lantai atau dari udara yang menyelip di balik pintu dapur. Aku berdiri beberapa saat, memaksa diri untuk tidak panik. Tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak ada aktivitas. Tapi baunya begitu kuat, seperti sesuatu sedang disembunyikan. Kejadian itu kucoba lupakan sampai keesokan harinya. Aku mendengar suara ibu-ibu yang sedang menyapu halaman depan kontrakan sambil menggerutu. Aduh, bau apa sih tiap subuh? Kayak ada yang masak aneh, katanya. Ibu lainnya menimpali. Bukan masak, Bu. Itu mah baunya kayak, kayak waktu ada kambing mati di belakang pabrik dulu. Mendengar itu, aku langsung memperhatikan reaksi mereka. Tidak satu pun berani menyebut warung Ulfa secara langsung. Tapi mereka semua memandang ke arah yang sama, ke ruko tempat Ulfa berjualan. Beberapa malam kemudian, baunya muncul lagi. Lebih panas. Seperti aroma yang muncul dari sesuatu yang baru saja disembelih. Aku keluar rumah lagi. Kali ini sedikit lebih waspada. Pelan-pelan aku berjalan ke arah warung. Di tengah jalan, aku bertemu seorang pemuda penjaga kos yang sedang duduk sambil merokok. Ia menatapku, dan seperti tahu apa yang sedang kulakukan. Mas, nyari sumber baunya ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pemuda itu tertawa hambar. Udah biasa itu, Mas. Hampir tiap subuh muncul dari arah warung Bu Ulfa, kan? Kali ini aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kamu juga cium? Semua orang cium, Mas. Cuma ya, pura-pura nggak tahu aja. Aku mendekat lalu bertanya, menurut kamu itu bau apa? Pemuda itu menghembuskan asap rokok pelan, lalu menurunkan suaranya. Kayak bau darah. Tapi, bukan darah ayam. Baunya lebih berat. Ucapan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Malam berikutnya, bau itu muncul lagi. Namun kali ini disertai sesuatu yang lebih aneh. Ketika aku berjalan melewati warung, aku mendengar suara lirih dari dalam. Suara seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat. Bukan panci, bukan meja. Lebih mirip seperti suara benda basah yang diseret di lantai. Aku berdiri mematung selama beberapa detik. Mencoba memastikan apakah aku hanya sedang berhalusinasi. Tetapi suara itu terdengar jelas. Suara berat yang berulang-ulang. Dan bersamaan dengan itu, aroma anyirnya semakin kuat. Sampai membuat kepala terasa pusing. Aku mendekat sedikit. Mencoba mengintip lewat celah tirai plastik yang tertiup angin. Namun sebelum aku melihat apapun, suara itu berhenti. Hening mendadak yang membuat jantungku berdebar semakin keras. Lalu terdengar suara perempuan dari dalam suara Ulfa. Namun nadanya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang serak, seperti ia sedang menahan napas atau menahan takut. Udah, cukup, jangan sekarang, katanya pelan. Ucapannya seperti diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Aku mundur selangkah. Tatapan rasa takut bercampur penasaran membuatku tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja kudengar. Tidak lama kemudian, dari dalam dapur terdengar suara hentakan. Seperti sesuatu memukul lantai. Aroma amisnya terasa lebih kuat lagi seolah meledak dari celah-celah pintu. Tanpa sadar, aku melangkah mundur lebih jauh. Ketika aku menatap ke lantai dekat pintu samping, aku melihat sesuatu. Setetes cairan merah tua menetes ke bawah pintu, mengalir pelan ke ubin luar. Warnanya gelap, pekat, dan terlalu kental untuk disebut minyak. Aku yakin itu darah. Aku langsung bergegas pergi, tidak berani menoleh lagi. Ketika sampai di rumah, aku duduk di kursi sambil memegang kepala. Aku mencoba merasionalisasi, mencoba mengatakan pada diri sendiri mungkin itu hanya tumpahan sambal atau minyak goreng. Tapi tidak ada minyak yang berbau seperti itu. Tidak ada sambal yang meninggalkan aroma seperti bangkai basah. Keesokan paginya, aku kembali melewati warung. Pintu samping sudah dibersihkan. Tidak ada noda, tidak ada bekas cairan. Hanya ada Ulfa yang sedang berdiri di depan warung. Wajahnya terlihat sangat lelah. Kantong matanya hitam,
namun ia tetap tersenyum kecil pada pelanggan yang datang. Ia menatapku sekilas. Pandangannya datar, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Senyumnya seperti dipaksakan. Mas, mau tanyanya. Aku menggeleng cepat. Enggak, Mbak. Mbak, kumelu. Ulfa mengangguk. Tapi sebelum aku menjauh, ia sempat berkata pelan tanpa melihatku. Kalau subuh, jangan lewat sini lagi. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Nada suaranya bukan memperingatkan, lebih seperti memohon. Seolah ia tahu sesuatu sedang terjadi di dalam warungnya. Setiap menjelang subuh, sesuatu yang bukan lagi dalam kendalinya. Dan sejak hari itu, warga mulai sepakat. Meski tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Subuh adalah waktu ketika warung Ulfa sebaiknya tidak didekati. Karena bau anyir itu bukan sekadar aroma. Itu adalah pertanda. Pertanda bahwa ada sesosok lain atau sesuatu lain yang hadir di sana saat manusia masih tidur. Dan warung itu bukan lagi sekadar tempat makan, tapi tempat di mana perjanjian lama sedang terus ditagih setiap menjelang matahari muncul. Aku ingat betul malam itu, tepat setelah pergantian shift pabrik. Jalan industri Cikarang selalu ramai pada jam-jam begitu. Para pekerja berjalan gontai sambil mencari makan murah sebelum pulang. Warung ayam geprek Mbak Ulfa biasanya jadi tempat persinggahan mereka, apalagi sejak warung itu mendadak ramai dalam waktu yang tak masuk di akal. Tapi, pada malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakannya dari cara angin membawa aroma aneh hanyir, panas, seperti ada sesuatu yang direbus terlalu lama. Di antara kerumunan pekerja, aku melihat seorang lelaki berjaket biru pudar. Entah siapa namanya. Warga hanya menyebutnya Mas Pabrik. Salah satu karyawan shift malam di gudang logistik dekat tikungan. Konon dia pensiun, tak banyak bicara, tapi tak pernah bolos bekerja. Malam itu dia berhenti di depan warung Ulfa sambil memegangi perutnya. Lapar banget, Mbak. Geprek level 7. Ya, katanya dengan suara lelah. Ulfa hanya senyum. Senyum yang sejak awal terasa terlalu tenang untuk ukuran orang yang baru. Beberapa bulan buka usaha, tapi sudah bisa membeli kulkas besar, wajan baru, bahkan merenovasi dapurnya. Orang-orang bilang, Mas Pabrik itu terakhir terlihat di malam itulah. Dan aku, tanpa sengaja, jadi salah satu saksi. Warung itu terlalu terang. Lampu putihnya memantul di meja stainless steel yang mengilap bersih. Tetapi, ada rasa tak nyaman ketika melihat pantulan wajah Ulfa di permukaannya. Seakan cahaya di tempat itu tidak berasal dari listrik PLN, melainkan dari sesuatu yang berdenyut, menyala, dan hidup. Mas Pabrik duduk di kursi paling sudut, dekat dapur. Posisi itu membuatnya bisa melihat Ulfa memasak. Dan sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihatnya keluar dari kursinya. Aku masih bisa membayangkan bagaimana ia menguap lebar, menunggu pesanan, lalu merapatkan jaketnya karena angin tipis yang masuk lewat tirai plastik di depan dapur. Di balik tirai itu, suara ulekan terdengar terlalu pelan untuk ukuran orang yang sedang menggeprek ayam. Seolah bukan ayam yang dihancurkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih lunak atau lebih licin. Ia sempat melirikku, aku duduk 2 meja darinya. Mas, kok aromanya beda ya? Kayak ada bau besi, bisiknya pelan. Aku hanya mengangkat bahu, pura-pura tidak mencium apapun. Padahal hidungku penuh dengan aroma anyir yang membuat kepala pening. Ulfa keluar dari dapur membawa sepiring ayam geprek. Sambal merah menyala dengan asap tipis melayang dari permukaannya. Anehnya, asap itu tidak menguar ke udara secara wajar. Ia bergerak turun, mengalir mengikuti meja. Seperti kabut dingin, Mas Pabrik menatapnya sebentar. Ragu, tapi akhirnya mengambil sendok. Mbak, sambalnya kok? Kata-katanya terputus, karena Ulfa langsung menjawab. Nikmati saja, Mas. Jangan banyak tanya. Rezeki itu datangnya dari rasa syukur. Entah kenapa, kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Mas Pabrik mulai makan. 1 suap, 2 suap. Lalu, ia berhenti. Tangannya gemetar, matanya memerah. Bukan karena pedas, tapi seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya tampak di piringnya. Ia memalingkan wajah dari makanan, menutup mulutnya dengan tangan, menahan sesuatu agar tidak keluar entah muntah atau jeritan. Ulfa hanya berdiri di sampingnya, tersenyum tipis tanpa ada sedikit pun empati. Kalau kurang pedas, bilang ya, bisa saya tambahin. Setelah itu, suasana berubah. Lampu warung berkedip, angin berhenti. Bahkan suara motor lewat di jalan pun entah kenapa, seperti memudar. Aku tidak bisa menjelaskan. Malam itu seperti ditelan oleh warung kecil itu. Seolah hanya ada kami bertiga, dan sesuatu dari balik dapur yang ikut memperhatikan. Mas Pabrik bangkit dari kursinya.
Ia sempat menatapku dengan mata yang mulai sayu, seakan meminta bantuan, tapi bibirnya kaku. "Biak saya, pusing," katanya, sebelum tubuhnya limbung. Ulfa menahan lengannya, tetapi bukan dengan cara membantu. Ia justru menggiringnya masuk ke balik tirai dapur. "Istirahat sebentar di dalam, Mas. Biar saya buatkan teh anget." Itu kalimat terakhir yang kudengar dari Ulfa. Tirai plastik itu bergoyang perlahan, seolah ada angin yang keluar dari dalam dapur, angin hangat, bercampur bau besi dan daging. Aku duduk terpaku, tak mampu berdiri. Ada suara lain dari balik tirai, suara gemerisik, seperti benda berat diseret. Lalu, suara cekikikan halus, tapi bukan suara Ulfa. Setelah beberapa menit, Ulfa keluar lagi, sendirian. Ia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. "Masnya udah pulang lewat pintu belakang," katanya ringan. "Tadi," katanya, "buru-buru." Aku tahu itu bohong. Pintu belakang warung itu selalu digembok dari luar. Keesokan harinya, pihak pabrik heboh karena satu karyawannya tidak masuk. Bisaknya lagi, masih tidak ada kabar. Seminggu kemudian, keluarga melaporkan kehilangan. Polisi datang ke warung Ulfa, tapi Ulfa hanya menjawab dengan sopan, "Iya Pak, dia memang makan di sini." Tapi setelah itu, langsung pulang. Saya mana tahu urusannya. Dawn anehnya, polisi tidak mengecek dapur. Warga mulai mengaitkan hilangnya Mas pabrik dengan warung itu. Tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras. Mereka hanya berbisik di pos ronda, sambil melirik ke arah warung yang makin ramai setiap hari. Dan aku masih melihat bayangannya. Kursi sudut tempat ia duduk. Kursi yang sejak hari itu tidak pernah diduduki siapapun. Ulfa tidak pernah menaruh pelanggan lain di sana. Seperti kursi itu sudah terisi, tetap terisi, walau tidak terlihat. Ada satu malam yang selalu menghantui pikiranku, setiap kali mendengar nama warung ayam geprek Mbak Ulfa disebut. Malam ketika seorang mantan pegawai warung itu yang sebelumnya tidak pernah berbicara apa-apa tiba-tiba datang ke rumahku dengan wajah pucat dan mata yang tidak fokus. Namanya Rian, anak muda baru 20 tahunan, pendiam tapi rajin. Awalnya aku kira dia mencari tempat berteduh, atau sekadar ingin minum. Tapi begitu ia membuka mulutnya, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku nggak mau kerja di sana lagi, Mas," katanya dengan suara bergetar. "Warung itu bukan warung biasa." Ia duduk di kursi plastik di ruang tamuku, menggenggam gelas air, tapi tak pernah meminumnya. Tangannya dingin seperti baru keluar dari kulkas. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya mulai bercerita. Dan sejak kalimat pertamanya keluar, suasana malam berubah seperti menyempit di sekeliling kami. "Aku pernah lihat pancinya," kata Ryan. "Samar, panci paling besar yang di dapur Mbak Ulfa." Panci itu bergetar sendiri. Aku sempat tertawa kecil, karena mengira ia bercanda. Tapi mata Ryan terlalu kosong untuk itu. "Getar? Gimana?" tanyaku. "Kayak ada sesuatu di dalamnya yang hidup," jawabnya cepat. "Bukan mendidih, Mas. Bukan karena api, tapi bergerak dari dalam, kayak ada yang dorong-dorong dinding pancinya." Ia lalu bercerita panjang tentang malam-malam ketika ia harus lembur, membantu Ulfa menyiapkan sambal untuk hari berikutnya. Biasanya, pekerja lain sudah pulang, tinggal ia dan Ulfa saja. Kadang-kadang, ada lelaki misterius yang datang tengah malam, tapi Rian tidak pernah melihat wajahnya karena orang itu selalu menunduk, memakai jaket hitam tebal. Yang ia ingat, setiap kali lelaki itu datang, Ulfa selalu membuka tutup panci besar itu. Dan dari panci itulah bau anyir yang pernah kucium di warung itu, berasal bau yang bercampur dengan wangi sambal dan ayam goreng. Tapi tak pernah benar-benar hilang. "Tadinya aku kira cuma panci tua," kata Ryan. "Tapi getarannya makin sering terjadi. Setiap menjelang subuh, ia menelan ludah, menatapku seolah takut kalau ceritanya akan memanggil sesuatu. Aku pernah lihat sendiri. Panci itu bergerak ke kiri, lalu ke sampai kompor goyang. Aku merinding mendengarnya, tapi tetap bertanya hal yang paling masuk akal. "Kamu tanya ke Ulfa?" Rian menggeleng cepat. Seperti itu saja sudah membuatnya takut. "Gak berani. Soalnya setiap kali aku mau tanya, Mbak Ulfa selalu bilang, 'Fokus kerja saja, Yan. Di dapur ini jangan banyak mikir.' Tapi aku pernah dengar dia ngomong sendiri ke panci itu. Pelan banget." Aku membungkuk sedikit, menajamkan telinga walau ceritanya sudah lewat berhari-hari. Dia bilang gini, "Sabar, nanti ada kiriman baru, jangan nakal dulu." Saat Rian mengucapkannya, suaranya begitu pelan seperti takut ada yang mendengar dari luar rumahku. Dan jujur, aku pun ikut menoleh ke pintu, memastikan tidak ada siapapun. Rian melanjutkan ceritanya dengan suara runtuh. Ia mengatakan malam paling mengerikan terjadi seminggu sebelum Mas pabrik hilang. Malam itu, Rian tinggal sendirian di warung.
Sementara Ulfa keluar sebentar. Katanya menjemput bahan dapur. Aku sendirian di belakang. Katanya, "Sepi Bang, aku bersihin meja, cuci wajan." Tiba-tiba dari panci besar itu, aku dengar suara. Suara apa? Suara kuku. Mas, kayak kuku yang menggaruk dinding panci dari dalam. Rian meletakkan kedua tangannya di telinga saat mengatakan itu. Srap, shrap. Terus ada suara kayak orang bernafas berat, panjang, kayak ada makhluk yang lagi tidur tapi kebangun. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Rian melanjutkan. Aku samperin pelan-pelan. Aku mau pastiin. Waktu aku deket, pancinya berhenti. Gak ada suara apa-apa. Ia tersenyum miris. Tapi waktu aku balik badan, wajahnya memucat lagi. Pancinya bergeser sendiri. Pelan, kayak ngikutin aku. Ia bilang panci itu bergerak beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat Rian kabur keluar dapur sambil menjerit. Ketika Ulfa datang, ia tak percaya sama sekali. "Yan, jangan ngaco!" "Panci, mana bisa jalan?" katanya. Tapi herannya, Ulfa tidak melihat panci itu sejak awal. Ia langsung menutupnya rapat, memegang bagian luar pancinya dengan tangan kosong padahal api masih menyala. Waktu dia pegang, panci itu langsung diam, kata Rian. Diam total, kayaknya cuma nurut sama dia. Sejak malam itu, Rian memutuskan berhenti. Ia tak pamit, ia hanya pulang dan tidak kembali lagi. Dan ketika Ulfa mencoba menghubunginya lewat WhatsApp, ia tidak membalas satupun pesannya. "Aku takut dia nyari aku," katanya. Menunduk, takut kalau makhluk di pancinya itu ikut nyari juga. Aku masih mendengarkan ketika Rian tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya berubah ketakutan. "Mas, mulai beberapa hari ini, aku masih dengar suara itu," katanya. Gemetar. Di kosan, malam-malam, aku terbelalak. "Suara apa?" Ia menjawab sambil menangis. Suara kuku ngeratain dinding logam. Persis kayak di warung itu. Setelah malam pengakuan itu, Rian menghilang dari Cikarang. Katanya, pulang kampung. Tapi anehnya, keluarga Rian mengaku ia tidak pernah sampai rumah. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan setiap kali aku lewat depan warung Ulfa, aku selalu mendengar suara halus dari dapur. Samar-samar, seperti ketukan, atau hentakan kecil dari sesuatu yang berusaha keluar. Ada satu hal yang membuat warung ayam geprek Mbak Ulfa semakin mencolok di tengah deretan ruko jalan industri. Harganya terlalu murah, terlalu tidak masuk akal. Sementara warung lain mulai menaikkan harga karena minyak goreng naik, bahan pokok naik, sambal rawit naik, bahkan nasi putih naik. Ulfa justru menurunkan harga. Ayam geprek tambah nasi hanya 8.000, begitu tulisan beser-beser di banner merahnya. Boken kedang, kalau lagi ramai, ia menambahkan promo lain, tambah teh manis gratis. Warga mulai bertanya-tanya, bukan karena iri, tapi karena logika dagang mereka sudah terbentuk bertahun-tahun. Tidak ada pedagang makanan yang bisa bertahan dengan harga segitu, apalagi di Cikarang. Ini harga buat nyari rugi atau buat nyari sesuatu? Begitu kalimat yang mulai beredar di warung kopi depan pabrik. Dan desas-desus itu semakin ramai setelah beberapa pengunjung menghilang. Kemudian 2 pegawai Ulfa resign tanpa pamit. Dan ada aroma tak wajar tiap menjelang subuh. Namun desas-desus terbesar bukan itu. Ada satu rumor yang membuat warga mulai bicara pelan, berpaling ketika menyebut nama Ulfa. Kabarnya, harga murah itu bukan tanpa syarat. Katanya, dia suka pilih orang-orang tertentu. Ucap Burini, salah satu pedagang sembako yang tokonya tak jauh dari warung itu. Dia bercerita kepadaku saat menutup tokonya malam-malam, yang kelihatannya capek, sendirian, atau lagi ada masalah hidup. Pokoknya yang gampang ditarik nasibnya. Aku sempat mengernyit mendengar itu. Maksudnya apa? Ditarik nasibnya, Bu. Burini menghela napas panjang sebelum menjawab. Harga 8.000 itu bukan cuma buat ayam geprek. Itu harga untuk sesuatu yang dibayar orang itu tanpa sadar. Warga lain juga punya cerita. Cerita yang mereka simpan rapat-rapat sampai akhirnya. Terlalu banyak kejadian aneh yang tak bisa lagi diabaikan. Salah satu cerita datang dari seorang pengemudi ojek online. Sebut saja namanya Bagas. Ia mengatakan, malam itu, ia memesan 1 porsi ayam geprek level super pedas karena penasaran kenapa semua orang heboh soal harganya. Tapi ketika ia menerima pesanannya, Ulfa menatapnya lama. "Terlalu lemah, Mas. Sendirian ya?" Tanya Ulfa dengan suara rendah, seperti berbisik langsung ke dalam telinganya tanpa bener-bener mendekat. Bagas hanya mengangguk. "Kerja dari pagi sampai malam kan? Kayaknya beban hidup Mas berat," lanjutnya. Bagas tertawa kecil.
Tapi ia mengaku ada rasa dingin merambat di punggungnya. Dan sebelum ia pergi, Ulfa mendekat sangat dekat dan berkata pelan, "Kalau malam nanti, mimpi buruk jangan bangun. Biar lewat saja." Bagas tidak mengerti apa maksudnya. Tapi malam itu, ia bermimpi seseorang mengetuk pintu kosnya. Pelan, rata, berulang-ulang. Tak-tuk, tak-tuk. Dalam mimpinya, ia mendengar suara seseorang dari luar pintu. Sayup-sayup seperti suara perempuan. Sudah dibayar. Ya, sisanya malam ini. Bagas terbangun dengan keringat dingin, tapi pintu kosnya benar-benar berguncang saat ia membuka mata. Ia tidak berani mendekat. Dan yang lebih mengerikan ketika ia membuka bungkus ayam geprek yang dibelinya tadi malam. Sambalnya sudah berubah warna menjadi kehitaman, seperti darah yang mengering. Harga murah itu ternyata bukan sekadar diskon. Ada bayaran lain yang diminta. Desas-desus lain lebih menyeramkan. Ada seorang petugas keamanan pabrik yang mengaku melihat Ulfa memberi makan sesuatu di dapur pada jam 2 dini hari. Ia mengatakan Ulfa berdiri di depan panci besar sambil membacakan sesuatu seperti mantera. Setelah itu, Ulfa mengambil uang receh yang ditinggalkan pelanggan hari itu, lalu memasukkannya ke dalam panci itu satu persatu. Ini untuk yang sudah datang, ini untuk yang mau datang, ini untuk yang akan dibawa pergi, katanya lirih. Petugas itu mengira Ulfa sedang bercanda atau memainkan ritual aneh yang ia sendiri tak paham. Sampai kemudian tutup panci bergetar, seperti ada tangan dari dalam yang mengambil uang-uang itu. Desas-desus makin tak terbendung. Katanya kalau makan di sana dapat rezeki lancar, ujar seorang ibu-ibu. Rezeki? Dari mana? Tanya yang lain. Ibu itu menjawab lirih. Dari nasib orang lain yang jadi tumbalnya. Conan, harga murah itu hanyalah pancingan. Ulfa tidak mencari keuntungan materia, mencari sesuatu yang hanya bisa didapat lewat perjanjian gelap. Setiap porsi ayam yang ia jual terlalu murah itu adalah tiket masuk. Tiket untuk dipilih. Tiket agar nama seseorang bisa muncul dalam mantera pemanggilan setiap malam. Dan rumor paling menyeramkan datang dari seorang pelanggan yang masih selamat. Ia mengaku, setiap kali makan di sana, rasanya enak. Tapi, ada sensasi seperti tubuhnya makin ringan, kepalanya pusing, dan mimpinya didatangi seseorang bersuara serak yang berkata, "Satu porsi lagi." Desas-desus itu akhirnya memuncak ketika warga mulai sadar. Harga murah itu bukan bentuk kebaikan hati, bukan strategi dagang, bukan sedekah atau promosi. Harga itu adalah umpan. Umpan yang jika disambar pelanggan yang salah, akan mengikat mereka sampai akhir. Aku sendiri, tiap kali melewati warung itu, selalu merasakan satu hal yang sama. Udara dingin, seperti tangan yang meraih dari bawah tanah. Dan tatapan Ulfa dari balik jendela tenang, lembut, tapi seperti sedang menghitung siapa yang lewat. Siapa yang bisa jadi tumbal berikutnya. Malam itu adalah malam yang tidak ingin kuingat, tetapi setiap kali aku mencoba melupakannya, potongan-potongan peristiwa itu justru muncul semakin jelas, seakan sedang menuntutku untuk bercerita. Malam ketika teriakan itu terdengar dari belakang. Warung ayam geprek, Mbak Ulfa teriakan yang membelah sunyi, merobek batas nalar, dan membuat seluruh kawasan jalan industri seperti berhenti bernapas. Hari itu, sekitar jam 11 malam, aku baru selesai mengantarkan teman ke kosnya. Udara lembab, hujan baru saja reda, dan jalanan masih basah memantulkan cahaya lampu ruko. Aku melewati warung Ulfa, yang anehnya masih buka. Padahal biasanya jam 9 saja ia sudah menutup tirai plastiknya. Lampu di dalam warung terang sekali. Terlalu terang untuk ukuran malam hujan. Tidak ada pelanggan. Tidak ada suara televisi. Hanya Ulfa berdiri sendirian di depan meja dapur. Tubuhnya membelakangi jendela. Dari jauh, aku bisa melihat bahunya bergerak naik turun, seperti sedang mengulek sambal atau memotong ayam. Tapi, gerakannya terlalu lambat, terlalu pelan, terlalu teratur. Aku memperlambat langkah tanpa sadar. Ada sesuatu dalam suasana malam itu yang memaksaku untuk tidak langsung pergi. Entah, mungkin naluri yang sudah terasah melalui puluhan desas-desus warga. Mungkin rasa ingin tahu. Atau mungkin ada sesuatu dari warung itu yang memang ingin aku menyaksikannya. Saat aku mendekat, sesuatu berubah. Lampu warung berkedip 2 kali, lalu menyala lebih redup. Seperti lamet-lomet kehabisan tenaga. Ulfa berhenti, bergerak. Hening mendadak menyelimuti seluruh area. Hening yang tidak wajar. Tidak ada suara motor lewat. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Seolah dunia menarik napas dalam-dalam sebelum sesuatu terjadi. Kemudian terdengar suara itu. Teriakan pertama. Teriakan yang begitu tajam, begitu pecah,
hingga membuat jantungku berhenti sepersekian detik. Tolo onge, suaranya berasal dari belakang warung, dari arah dapur, dari tempat panci besar itu berada. Aku terlonjak mundur, hampir terpleset di jalan licin. Suara itu bukan suara orang sakit, bukan suara orang kesakitan biasa. Itu suara seseorang yang sedang ditarik, dipaksa, atau diseret ke tempat yang tidak seharusnya ada manusia di sana. Suara itu memecah sunyi, menggema ke sepanjang ruko-ruko kosong. Tak ada satupun pintu yang terbuka, tak ada kepala yang keluar dari jendela. Seolah aku satu-satunya orang yang mendengar. Teriakan kedua muncul beberapa detik kemudian lebih parau, lebih patah. Jangan, Chong, Le, Pa, aku Kedua kakiku seperti ditanam ke aspal. Dalam detik-detik itu, aku bisa merasakan tubuhku menolak bergerak. Meski hatiku ingin lari, suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Tidak mungkin, itu halusinasi. Tidak mungkin itu suara televisi. Suara itu datang dari seseorang yang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hidupnya. Lalu, yang paling membuat darahku membeku. Di sela-sela teriakan itu, aku mendengar suara lain. Suara sesuatu yang besar, sesuatu yang basah. Seperti daging yang menabrak dinding logam. Suara dentuman pelan. Dak, dak, dak. Seolah ada yang gelisah di dalam panci. Saat teriakan ketiga muncul, lebih pendek dari yang sebelumnya, aku akhirnya bisa menggerakkan kakiku. Aku berlari mendekati jendela warung, mencoba mengintip. Tapi saat aku hampir menempelkan wajahku ke kaca, sosok Ulfa bergerak cepat seperti orang yang sudah tahu aku ada di sana. Ia mendongak dan menatapku. Tatapannya bukan tatapan orang kaget, bukan tatapan orang bersalah. Tatapannya datar, kosong, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya. Seolah mengatakan, jangan ikut campur. Aku mundur selangkah. Tapi sebelum aku berbalik, sesuatu terjadi. Teriakan terakhir itu bukan dari manusia, bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Itu suara yang tidak seharusnya ada, suara bercampur dengusan. Serak, panjang, seolah berasal dari tenggorokan makhluk yang tidak punya bentuk seperti manusia. Suara itu seakan memanggil, memohon, atau marah. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, itu suara yang tidak bisa kujelaskan dengan kata apapun. Setelah suara itu berhenti, dunia kembali normal. Motor-motor lewat lagi, lampu warung kembali terang, bahkan udara kembali berembus. Tapi satu hal yang membuatku ingin muntah. Ulfa keluar dari belakang warung, sambil membawa ember kecil, berisi air merah pekat yang ia tuangkan ke got depan ruko. Halah, seperti sesuatu yang baru selesai dibersihkan. Ia melihatku sebentar, lalu berkata dengan nada santai yang tidak masuk akal bagi situasi barusan. Mas, malam-malam begini, jangan jalan sendirian, banyak hal yang nyasar. Lalu ia menutup tirai plastik warungnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncul kabar tentang seorang pekerja gudang yang hilang yang terakhir kali terlihat. Sedang makan di warung Ulfa. Dan setiap malam sejak teriakan itu, aku tidak pernah bisa tidur tanpa mendengar gema samar dari suara yang sama. Suara seseorang yang menjerit. Lalu suara sesuatu yang menariknya ke kegelapan. Seperti teriakan itu masih belum selesai. Seperti masih ada yang tertinggal di belakang warung. Seperti cerita itu belum mencapai puncaknya. Seperti ada yang menunggu malam berikutnya. Hujan turun sejak sore, merembes ke dinding-dinding papan warung yang malam itu lebih sepi dari biasanya. Beberapa hari terakhir, suasana di warung itu memang berubah, bukan hanya karena pelanggan yang mulai jarang datang, tapi juga karena Ulfa, gadis muda yang biasanya membantu di dapur, tak lagi terlihat. Tak ada yang tahu sejak kapan ia hilang. Yang jelas, sejak malam Jumat Kliwon itu, warung berubah seperti tempat yang telah kehilangan satu nyawa penyangga. Awalnya, warga mengira Ulfa hanya pulang kampung. Namun pertanyaan mulai muncul ketika pakaiannya masih tergantung di kamar kecil belakang dapur. Satu-satunya barang yang hilang hanyalah gelang hitam kesayangan, yang menurut gosip diberikan seseorang yang mengajarinya cara menjaga warung. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Pemilik warung, Bu Ratri, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia tidak lagi duduk di depan kasir, tidak menyapa pelanggan, tidak mengatur karyawan. Ia lebih sering mengurung diri di dapur, menutup pintu ropet-ropet seolah ada sesuatu di dalam yang tak boleh dilihat siapapun. Dari celah-celah papan, sesekali terlihat cahaya merah redup memantul, seolah dari bara api yang tak wajar. Tetangga dekat mulai curiga ketika pada malam kedua setelah Ulfa hilang, terdengar suara ketukan keras dari dapur, seperti seseorang mencoba keluar dari dalam lemari atau peti. Disusul suara perempuan merintih pelan lirih, tetapi jelas. Namun ketika pintu digedor warga,
Bu Ratri keluar dengan wajah pucat dan senyum kaku. Kucing masuk ke bawah kompor, katanya datar. Namun semua orang tahu, tidak ada kucing di lingkungan itu. Malam berikutnya, warung itu didatangi seorang ojek online yang hendak mengambil pesanan. Tak biasanya warung begitu gelap. Lampu depan tak menyala, gerobak bebek bakar sudah ditutup kain hitam, dan pintu setengah terbuka. Meski aroma khas bumbu bakar tetap tercium, namun kini bercampur bau anyir yang menusuk. Ketika si driver mengetuk pintu dan memanggil, pintu justru bergerak sendiri, membuka beberapa sentimeter lebih lebar. Dari dalam, terlihat meja makan kosong, kursi-kursi terbalik, dan lantai yang masih basah seperti sehabis disiram sesuatu. Entah air atau darah, tak bisa dipastikan oleh gelapnya ruangan. Si driver mundur perlahan, merinding. Pesanan langsung dibatalkan oleh restoran melalui aplikasi beberapa menit kemudian. Ketika ia menengok sekali lagi ke warung itu, ia melihat bayangan rambut panjang berdiri di dapur, mengintip dari balik pintu yang gelap gulita. Besok paginya, papan pengumuman dipasang. Warung tutup sementara maintenance tulisan itu terkesan terburu-buru. Sebagian huruf miring. Tinta spidol masih basah, namun warga sekitar tahu tidak ada suara aktivitas dari dalam sejak pagi. Tidak ada aroma bumbu, tidak ada suara penggorengan, tidak ada orang keluar masuk. Hanya ada satu suara yang kadang muncul, suara gusikan. Seperti sesuatu diseret di lantai, rumor pun meledak. Ada yang mengatakan, Bu Ratri pergi ke dukun untuk menahan apa yang menagih. Ada yang bersumpah melihat Ulfa berjalan di dekat kali. Rambut basah, wajah menunduk, tanpa bayangan. Bahkan seorang tukang parkir mengaku melihat cahaya merah berkedip dari jendela dapur pada tengah malam. Disusul suara tawa kecil. Tawa yang bukan milik manusia. Puncaknya terjadi pada hari ketiga. Warung yang sebelumnya hanya gelap, kini tampak seperti tidak berpenghuni sama sekali. Pintu depan terbuka sedikit. Kursi berdebu, tapi barang-barang dapur masih tertata seperti biasa. Hanya satu hal yang hilang. Panci besar yang biasa dipakai Ulfa. Setiap malam panci yang dulu sering terdengar bergerak sendiri. Ketika warga masuk memastikan keadaan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam dan memutuskan tak lagi ikut campur. Di dinding dekat dapur, tergurat sesuatu seperti goresan kuku panjang, membentuk kalimat. Aku belum selesai. Setelah tulisan itu ditemukan, warung ditutup total. Gembok besar dipasang. Tidak ada yang tahu di mana Bu Ratri berada. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Ulfa. Namun satu hal, pasti aroma bumbu bakar yang dulu menggoda selera, kini berubah menjadi bau anyir yang muncul setiap malam Jumat. Seolah ada sesuatu yang masih bekerja di dapur gelap itu. Dan setiap warga yang melewati warung itu pada malam hari selalu merasakan hal yang sama, seolah ada seseorang berdiri di balik tirai, mengawasi mereka, menunggu sesuatu yang belum terbayar. Warung itu akhirnya tutup sepenuhnya. Gembok yang dipasang di pintu depan tetap terkunci selama berminggu-minggu, lapuk oleh hujan dan panas, seolah pemiliknya tak pernah kembali. Warga yang dulu sering lewat kini memilih menyeberang ke seberang jalan setiap malam, takut jika tanpa sengaja melihat sesuatu mengintip dari celah pintu. Hingga pada suatu pagi yang tenang, sebuah mobil pickup membawa papan nama baru berhenti di depan warung. Dua lelaki turun, mencopot papan lama dan memasang papan baru. Lebih cerah, lebih modern, seolah ingin menutupi sejarah tempat itu. Tulisan besar di papan tersebut, warung bebek bakar Mbak Lala, resep khas keluarga. Warga hanya bisa saling pandang. Ada yang mencoba menanyakan soal pemilik lama, tapi dua pekerja itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya diminta melakukan pemasangan, tanpa diberi penjelasan lain. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan muda bernama Mbak Lala terlihat sibuk membersihkan warung. Wajahnya ramah, senyumnya lebar, gerak-geriknya lincah. Namun bagi warga lama, ada sesuatu yang terasa terlalu mudah, terlalu cepat, terlalu lancar. Warung yang sudah berbulan-bulan, seperti bangunan mati tiba-tiba, kembali hidup hanya dalam 2 hari. Malam pertama warung itu buka, pelanggan mulai berdatangan, lampu kembali terang, suara sendok dan gelas terdengar lagi, bahkan aroma bebek bakar kembali memenuhi udara. Herannya, aromanya sama persis dengan aroma warung sebelumnya. Padahal Mpok Nur, tetangga kiri warung, tahu bahwa bumbu warung lama itu sangat khas, sangat rahasia, dan bahkan konon dipelajari melalui cara yang tidak lazim. Ketika beberapa warga bertanya, Mbak, kok aromanya mirip banget sama warung yang dulu ya? Lala hanya tersenyum. Oh, saya belajar dari pemilik lama. Saya dapat semua resepnya. Semua? Semua? Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh.
Rumor semakin aneh ketika salah satu pelanggan mengaku melihat sesuatu yang tidak seharusnya dari balik tirai dapur. Sesaat terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri mematung, menatap ke arah meja makan. Rambutnya menutup wajah, dan tubuhnya terlihat basah, seolah baru keluar dari sumur. Ketika pelanggan itu hendak menengok lebih lama, bayangan itu menghilang seperti asap. Malam berikutnya, seorang ojek online yang menunggu pesanan mendengar suara seseorang berbisik dari dapur. Bumbunya belum dibayar. Jangan lupa. Namun ketika ia mendekat, hanya ada Mbak Lala yang sedang memasak. Tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Sejak hari keempat, warga kembali melihat fenomena ganjil. Tirai dapur bergerak sendiri meski tidak ada angin. Panci besar kadang terdengar menggesek lantai. Dan lampu dapur sesekali meredup seperti sedang diambil energinya oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Semuanya terasa familiar, terlalu familiar. Lantas, ketika seorang pelanggan memberanikan diri bertanya, "Mbak Lala, pemilik warung yang dulu kemana ya?" Lala terdiam. Senyumnya menghilang. Matanya menatap lurus, kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Lalu ia menjawab pelan, "Dia masih membantu di dapur." Pelanggan itu langsung merinding. Ia mencoba tertawa untuk mencairkan suasana. Tapi Lala hanya kembali tersenyum. Kali ini lebih kaku. Malam Jumat berikutnya, warung tiba-tiba tutup lebih cepat. Lampu mati mendadak. Dari luar, warga mendengar suara seseorang berlari di dalam warung. Disusul suara panci besar terjatuh, lalu suara perempuan menjerit tertahan ketika warga mendekat. Warung sudah kembali gelap, sunyi, seolah tidak pernah ada aktivitas sama sekali. Besoknya, warung kembali buka. Mbak Lala melayani pelanggan seperti biasa, seolah tidak ada kejadian apapun. Namun kini di lengannya terlihat gelang hitam, persis seperti yang pernah dipakai Ulfa gadis yang hilang dari warung sebelumnya. Saat seorang tetangga memperhatikan gelang itu, Lala hanya berkata, "Ini gelang yang membantu warung tetap ramai." Hari itu, semua orang tahu satu hal. Warungnya boleh berganti pemilik, tapi penghuni dapurnya tidak pernah pergi. Resepnya tetap sama, dan janji lama itu masih menagih. Itulah cara jagat demit bekerja. Bukan pada pemiliknya, bukan pada tempatnya, tapi pada janji yang pernah dibuat dan belum pernah lunas dibayar.